Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, masih di rangkaian arus searah, yaitu energi dan daya listrik. Oke, kita akan bahas mengenai energi, ya, hambatan. Ya, jadi kalau ada arus yang mengalir, berarti ada muatannya per detiknya. Ya, ingat konsep arus. Energi itu sendiri adalah banyaknya energi listrik yang diserap oleh sumber peralatan listrik sebanding dengan tegangan listriknya. Berarti semakin besar tegangan yang dipakai, energinya juga semakin besar. Di mana W sama dengan muatan dikali tegangan. Nah, ingat, apa hubungan muatan dengan arus? Ya, arus adalah muatan per detik, sehingga bisa kita ganti persamaannya. W sama dengan tegangan dikali arus dan waktu. Oke, sekarang kita lihat lagi apa hubungan V dengan arus. Ternyata V adalah I dikali R, sehingga energi juga kita bisa ganti I kuadrat dikali R dikali T. Ingat, hukum Ohm itu adalah sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga energi juga bisa menjadi V kuadrat per R dikali T. Ya, jadi keempat-empatnya ini bisa kita pakai tergantung nanti apa yang ditanya dan apa yang diketahui besarannya. Untuk W itu sendiri adalah energi, V adalah tegangan listrik, satuannya volt, I arus listrik, R hambatan listrik, dan T adalah waktu yang kita gunakan besarannya besaran atau satuannya satuan internasional. Kita masuk ke daya listrik. Nah, di rumah kan Anda sering pasti lihat misalnya lampu 80 watt per 110 atau 80 watt per 220. Itu artinya daya yang digunakan adalah 80 watt pada tegangan 220 volt. Jadi daya itu apa sih sebenarnya? Daya adalah banyaknya energi yang mengalir tiap detik atau besarnya energi listrik tiap satu satuan waktu. Jadi secara matematisnya P sama dengan W per T, di mana W adalah energi per detiknya. Energi bisa kita ganti dengan persamaan sebelumnya adalah V kali I kali T per T, karena sama-sama ada T-nya, sehingga P menjadi V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, dan P juga sama dengan V kuadrat per R. Jadi persamaan 3, 4, dan 5 bisa kita gunakan untuk mencari daya listrik. Ya, di mana W energi, satuannya joule, V tegangan listrik volt, I arus listrik, R hambatan listrik, T waktu, dan P adalah daya dengan satuannya adalah watt. Ya, sekarang kita masuk contohnya. Nah, pas di rumah sinyalin TV kan mungkin bisa 24 jam ya. Sekarang soalnya TV dinyalakan rata-rata 5 jam sehari. TV dihubungkan pada tegangan 220 volt dan memerlukan arus sebanyak 2 ampere. Jika harga per kilowatt hours-nya adalah 1000, berapa biaya yang diperlukan TV per hari? Ingat, tadi perharinya 5 jam hidup. Jadi yang diketahui waktunya 5 jam, tegangannya 220 volt, arusnya 2 ampere, dan biaya per 1 kilowattnya adalah 1000. Yang ditanya biaya TV per harinya atau biaya TV setiap harinya yang 5 jam hidup itu. Ingat, yang menyerap peralatan listrik itu apa namanya tadi? Oke, energi. Berarti energi itu ada kalau ada peralatan listrik yang mengalir arusnya, ya. Jadi yang kita cari di sini adalah energi listriknya, ya. Jadi P sama dengan W per T, atau W sama dengan P kali T. Ingat, kita cari adalah energinya. P ini sama dengan V kali I kali T. Oke, V ada, I ada juga, T-nya juga ada. Jadi yang VIT ini kita pakai untuk mencari energinya, karena di sini yang diketahui adalah V dan I.
Sekarang kita tinggal masukkan V-nya 220, I-nya 2 ampere, T-nya 5 jam, sehingga dapatlah energinya 2200 watt per hours. Nah, tapi ternyata di sini dia mintanya dalam satuannya kilowatt, karena yang diketahui biayanya dalam 1 kilowatt, sehingga yang watt tadi kita ubah satunya ke kilo menjadi 2,2. Sehingga dalam satu hari biaya yang diperlukan adalah 2200. Dari mana? Energi yang kita dapat tadi dalam bentuk kilowatt kita kali dengan biayanya. 1 kilowatt sama dengan 1000. Berarti kalau 2,2 berarti dikali 1000 hasilnya 2200. Nah, semoga contoh ini bisa kalian pahami dan bisa kalian hitung sendiri nanti biaya misalnya kipas angin di rumah berapa hidup per jam, terus kulkas berapa, kalau kalian nggak ada kerjaan bisa dihitung. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal tentang daya dan energi. Nah, ini adalah sebuah rangkaian terdiri dari 6 hambatan. Nah, ditanya adalah berapa energi yang dibebaskan setiap sekon pada hambatan 16 ohm, berarti pada hambatan yang pertama. Nah, cara yang pertama, kita tentu membuat yang diketahuinya dulu ya. Berarti yang diketahui ada R1 16 ohm, R2 5 ohm, R3 8 ohm, R4 1 ohm, R5 3 ohm, dan R6 adalah 4 ohm. Terus diketahui tegangannya adalah 12,5 volt. Berarti 12,5 volt ini untuk seluruh hambatan yang ada di sini. Yang ditanya adalah berapa energinya atau W-nya pada setiap sekon. Oke, kita cari dulu hambatan penggantinya ya. Jadi ini kan R1, R5 sama R6 kan terhubung ya, tidak ada cabangnya. Berarti kita bisa serikan. Berarti R4 ditambah R5 ditambah R6. Jadi R serinya adalah 1 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm. Jadi rangkaian serinya untuk hambatan serinya adalah 8 ohm. Nah, gambaran tadi ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Berarti kan udah nyatu semua ya. Nah, berarti yang ini tadi kita bisa ganti ya rangkaiannya. Nah, ini yang R seri tadi 8 ohm. Nah, sekarang kita lihat ternyata R3 sama R seri ini hubungannya adalah paralel. Berarti kita cari paralelnya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R3. Jadi R paralelnya bisa kita dengan cara cepatnya, berarti kan R3 dikali R seri bagi R3 ditambah R1. RS. Jadi R paralelnya, R3 nya tadi 8, berarti 8 ohm dikali R serinya adalah 8 ohm dibagi 8 ditambah 8. Oke, berarti R paralelnya sama dengan 8 kali 8 64 ohm pangkat 2 dibagi 8 tambah 8 berapa? 16 ohm. Oke, berarti R paralelnya sama dengan, dicoret tinggal ya, 64 bagi 16 berapa? 4. Berarti hasilnya adalah 4 ohm. Jadi ini R paralelnya yang 4 ohm tadi. Nah, kalau kita lihat ini gimana nih gambarnya? Ternyata seri semuanya. Oke, kita cari lagi serinya. Atau hambatan totalnya sama dengan R1 ditambah R paralel ditambah R berapa ini? R2. Berarti hambatan total R1 nya adalah 16 ohm ditambah R paralelnya adalah 4 ohm ditambah R2 nya adalah 4 ohm juga.
Berarti R totalnya berapa? 16 ditambah 4 tambah 4 berapa? 8. Sorry, ada kesalahan guys. Ternyata R2-nya adalah 5. Maaf ya. Maklum, udah siang. R totalnya berarti 25 ohm. Berarti rangkaian yang rumit ini bisa kita sederhanakan menjadi, nah, seperti ini. Oke, ini dia adalah R totalnya tadi yang 25 ohm. Nah, tapi dia yang ditanyakan adalah berapa energi yang dibebaskan pada hambatan yang pertama tadi, yang 16 ohm ya. Jadi energi sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini. Sekarang kalau kita lihat gambar sebelumnya, hambatan 16 itu dia adalah seri. Kalau seri, nilai tegangannya adalah beda dengan tegangan sumbernya. Jadi kita harus cari dulu berapa tegangan pada hambatan ke-16. Berarti V untuk R16 kita pakai perbandingan. Oke. Nah, V totalnya berapa? 12,5. Nah, 12,5 ini untuk punya siapa? Untuk hambatan yang keberapa? Untuk hambatan total yang 25 ohm. Nah, yang ditanya yang berapa? R ke-16. Berarti 16 ohm. Jadi VR 16 sama dengan 16 ohm dibagi 25 ohm dikali 12,5 volt. Jadi hasilnya adalah 8 volt. Nah, jadi tegangan pada hambatan 16 itu adalah 8 volt. Nah, sekarang kita bisa cari berapa energinya. Oke. Berarti W atau energi sama dengan V kuadrat per R ya. Omega sama dengan V-nya berapa tadi dapatnya 16? Berarti 8 volt pangkat 2 dibagikan, ditanyanya adalah hambatan yang ke-16, berarti hambatannya adalah 16 ohm. Omega sama dengan 8 pangkat 2 berapa? 64 V pangkat 2 dibagi 16 ohm. Jadi energi yang terbebaskan setiap 1 sekon adalah 4 joule.